Alhamdulillahil wahidil qahhar mukawwiril lail 'alan nahar tadhkiratan liulil qulub wal absar wa tabsiratan lidzawil albab wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-azizul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila daril qarar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa diberikan kepada kanjeng Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ali bin Ahmad Al-Wahidi An-Naisaburi wafat 468 Hijriah. Di dalam kitab Asbabun Nuzul yang menukil riwayatnya dari sahabat Ibnu Abbas wafat di kota Taif pada tahun 68 Hijriah, menyampaikan ayat tadi, surat Al-Imran ayat 190 sampai 192 yang saya belum bacakan sampai selesai. Di dalam Asbabun Nuzul tersebut dinyatakan bahwa orang-orang Quraisy meminta kepada kanjeng Nabi untuk mendatangkan bukti-bukti. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut. Di dalam ayat itu ada yang disebut dengan ulil albab, orang-orang yang berfikir, orang-orang yang memiliki pemikiran ke depan yang jauh ke depan berkaitan dengan hal-hal permasalahan-permasalahan di alam, permasalahan-permasalahan di masyarakat. Itu disebut dengan ulil albab. Ulil albab yang kata Pak Gores di dalam tafsir Al-Misbah bahwa lub itu berarti intisari daripada sesuatu. Kalau misalnya diumpamakan buah kacang itu berarti inti daripada kacang itu. Di sini ulil albab itu telah disebutkan dua syarat atau dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah yadhkurun, yang kedua adalah wa yatafakkarun. Yang menarik, kedua kata ini menggunakan present continuous. Jadi selalu berzikir dan selalu berfikir. Yang pertama adalah berzikir. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kapan dan di mana saja ulil albab itu berzikir. Berzikir itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan dan seterusnya. Poinnya adalah dia selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu dalam hujjah sebagian ulama Syafi'iyah, Al-Baihaqi 458 Hijriah menukil dari Asy-Syafi'i 204 berkaitan dengan sembelihan. Kaum muslim itu tidak wajib untuk mengucapkan basmalah, tidak wajib mengucapkan basmalah ketika menyembelih hewan, meski disunahkan karena tadi yadhkurunallah
dia present continuous. Syarat yang pertama ini berarti ini menjadi fondasi bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua, wa yatafakkaruna. Tafakkara itu berarti litakthir, banyak berfikir, berbeda banyak berfikir dengan banyak pikiran. Ya. Kalau banyak berfikir itu melahirkan teori dan ilmu, melahirkan solusi. Yang dipikirkan apa? Penciptaan langit dan bumi. Di dalam penciptaan langit dan bumi itu ada perputaran siang dan malam. Di dalam perputaran siang dan malam ada tentang hukum-hukum alam, atau mungkin di dalam ilmu eksak kita pelajari dalam fisika, kimia dan biologi. Tetapi tidak menafikan ikhtilaful lail wan nahar adalah ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu humaniora yang terus difikirkan untuk dikembangkan. Tafakkara itu menurut sebagian ulama berasal dari kata faraka. Kita buka Sahih Al-Bukhari 254 Hijriah, 256 Hijriah. Di sana disebutkan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, di bab berkaitan dengan membersihkan bekas air yang keluar dari seorang pria setelah melakukan hubungan suami istri. Di sini kemudian ada 3 pendapat ulama di dalam bahasan fuqaha. Tapi yang menarik situ adalah hadis itu mengungkap Siti Aisyah radhiyallahu anha itu faraka, menggaruk atau menggaruk bekas itu yang ada di sarung. Ini menunjukkan bahwa di inkilab, ya, terbalik dari faraka itu, fakkara itu aslinya dari faraka kata para ulama. Sehingga pada dasarnya orang yang berpikir itu dia menggali secara mendalam. Di sini kalau kita kembali, ya, kepada situasi Covid pada masa kini, ini yang menjadi pertanyaan saya dan sering saya diskusikan dengan kawan-kawan yang dari ilmu eksak, ya, kawan-kawan muslim ya dari ilmu eksak dan seterusnya. Kenapa yang menemukan vaksin itu adalah bukan kita, ya. Kenapa? Karena kita kehilangan eksperimental, rasionalitas, tapi kita kehilangan eksperimental, percobaan, trial and error kita jarang melakukannya. Ini yang hilang dari dunia Islam. Kira-kira itu. Kita mengacu bukan untuk menostalgia, tetapi untuk mengingat sebagai cambuk. Ya, salah satu contoh adalah Ibnu Sina 428 Hijriah, Avicenna. Disebutkan di dalam kitab Syadharatul Dhahab fi Akhbar Man Dhahab 1089 Hijriah. Ibn Imad menyebutkan bahwa Ibnu Sina ketika kesulitan saat berfikir, beliau salat di masjid jami di tengah malam. Setelah itu kemudian beliau memecahkan teori-teori kedokteran yang dipakai sampai abad 16 dan 17 Masehi, Asy-Syifa dan Al-Qanun fit Tib. Kenapa kita kehilangan itu? Karena eksperimental, percobaan, lapangan, ini yang kehilangan dari kita di dalam dunia Islam. Harapan besar setelah hampir 1/4 abad UIN di seluruh Indonesia, ya, yang dipelopori termasuk oleh UIN Yogyakarta ini, keilmuan tadi akan muncul kembali dengan ciri keuinannya itu akan muncul kembali, ya, untuk mengusung sebuah peradaban yang maju, peradaban lokalitas yang tetap memberikan sebuah gambaran universalitas. Demikian yang dapat disampaikan di dalam khutbah singkat kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.